Pak Jokowi ini demokrasi, pemimpin lemah dalam sistem yang tidak sempurna. Itu yang saya bilang, kalau dulu ada tiran itu berinisiatif. Lakukan ini, hadang ini, bila perlu bunuh ini rakyat ini segala macam. Pak Jokowi, jangankan mau melampaui sistem, dia membiarkan oportunisme di sekitar kekuasaan itu pesta pora. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok, kekayaan Indonesia dicuri. Melihat penyebaran virus Cina atau COVID-19 dan kondisi ekonomi rakyat yang semakin memburuk, ditambah kerja-kerja kabinet pemerintahan tidak efektif, aktivis pro-demokrasi atau Prodem menuntut Tritura 2.0. Pertama, turunkan harga. Kedua, bubarkan kabinet. Dan yang ketiga, putuskan hubungan dengan Cina. Kulminasi ketidakpercayaan terhadap Jokowi, kebijakan serta kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai banyak pengamat sangat mengecewakan. Penilaian mayoritas publik terhadap sosok Jokowi pun semakin terjerembab ke titik terendahnya, berbanding lurus dengan ketidakpercayaan publik saat ini. Politik dan pemerintahan Indonesia saat ini diambang keterpurukan. Bagaimana tidak? Belum selesai permasalahan pelik namun elementer di dalam negeri seputar sosial, ekonomi, hukum, lingkungan hingga hak asasi manusia. Indonesia saat ini dihantui efek mengerikan dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Di tengah berbagai permasalahan tersebut, nyatanya tidak dirasakan solusi yang berasal dari sosok Joko Widodo sebagai seorang pemimpin. Justru, yang publik lihat dan nilai ialah jamaknya ketidakberpihakan terhadap rakyat, ketidakcakapan, ketidaktegasan, kepura-puraan hingga kebohongan. Isu seputar kasus rasial Papua pada Agustus lalu misalnya, meskipun terjadi di penghujung pertama kepemimpinannya, setelah terpilih kembali dan dilantik kembali, nyatanya Jokowi tidak menghadirkan penyelesaian komprehensif hingga tuntas. Tidak hanya itu, permasalahan krusial seputar regulasi yang mengatur kemaslahatan rakyat pun tidak disikapi dengan serius. Demonstrasi mahasiswa besar-besaran September 2019 yang berujung kekisruhan di Jakarta dan berbagai wilayah lain di Indonesia soal rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP menguap begitu saja sampai sekarang. Jokowi justru tidak memihak kepada apa yang telah disuarakan dengan tidak melakukan upaya apapun serta hanya menunda pengesahannya saja. Permasalahan seputar regulasi berikutnya hadir saat revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuai tanggapan miring karena dianggap para pakar serta masyarakat jelas-jelas melemahkan kinerja lembaga anti rasuah itu. Suara dan nurani rakyat kembali hadir melalui demonstrasi, namun lagi-lagi Presiden abai hingga RUU itu secara otomatis efektif berlaku sebagai pedoman KPK saat ini. Dan terbaru, terobosan Omnibus Law yang mengatur beberapa aspek seperti tenaga kerja, perpajakan, penguatan sektor keuangan, pertanahan, lingkungan hidup hingga ketahanan keluarga justru menuai respon negatif. Seperangkat ide penyederhanaan regulasi itu dinilai justru disusun dengan asal-asalan dan bahkan pengaturannya berdampak buruk terhadap rakyat hingga lingkungan. Penolakan terkini, gerakan legendaris Gejayan Memanggil kembali menggema pada 9 Maret lalu. Namun entah mengapa, respon Jokowi sangat samar bahkan tak terdengar. Jika kita jeli, bergulirnya resistensi publik di bidang regulasi maupun persoalan lainnya, namun minim tanggapan pemimpin yang seharusnya mengayomi merupakan fenomena mulai nampaknya gelagat upaya pembiasaan kepalsuan dan secara otomatis mengindikasikan suatu hal yang tidak baik di level pemerintahan. Lantas, bagaimana seharusnya sekelumit persoalan tersebut harus dipahami? Afirmasi kepalsuan, tindak tanduk dan gaya kepemimpinan Jokowi yang kita kenal bersahaja, sederhana dan merakyat paling tidak sebelum 2014 lalu mulai kehilangan relevansinya saat ini.
Patrick Duignan dan Nerotam Bindi menyebutkan konsep political Trojan horse dalam jurnalnya yang berjudul Authenticity in Leadership, an Emerging Perspective. These are the political Trojan horses who often lure us into complacency beneath their facade of warmth and sincerity, but when least expected they show their true colors. Konsep tersebut menjabarkan kesan artifisial hangat, rangkul, dan mewakili rakyat seorang pemimpin yang akan terlihat aslinya ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Kesan yang semakin relevan dan mulai menyeruak untuk menggambarkan bagaimana sosok dan kapabilitas Jokowi sebenarnya merefleksikan kondisi dan situasi keseluruhan negara yang dipimpinnya saat ini. Mari kita telaah satu persatu, diawali nawacita, yang merupakan indikator sederhana dan mudah untuk melihat bagaimana janji Jokowi untuk rakyat Indonesia saat periode pertama menjabat. Agenda reformasi hukum tidak dilaksanakan dengan serius. Bahkan beberapa diabaikan seperti kasus Marsinah, peristiwa Mei 1998, tragedi Trisakti, penculikan 1998, dan peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya. Kemudian bergeser ke masifnya pembangunan berbagai infrastruktur di Indonesia. Jokowi sebagai inisiator proyek kolosal tersebut berjanji bahwa setelah semua rampung akan meningkatkan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Faktanya, pembangunan infrastruktur juga menimbulkan konsekuensi negatif secara langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Bahkan belakangan, Jokowi sendiri mengeluhkan masih mahalnya biaya logistik, padahal infrastruktur sudah mendukung. Dua contoh persoalan fundamental itu sudah lebih dari cukup untuk menguak stigma kepalsuan yang terpancar dari Joko Widodo. Sosok sederhana apa adanya, namun seolah tegas mengambil keputusan yang awalnya kita kenal dari sosok Jokowi perlahan pudar. Ditambah lagi dengan guncangan hebat COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini. Rakyat dibuat bingung dengan sikap kepemimpinan yang ditampilkan Jokowi, di mana terkesan tidak tahu apa yang harus dilakukan secara terencana. Hal ini dinilai mengerucut pada titik puncak rasa ketidakpercayaan publik terhadap Jokowi. Benarkah itu? Rakyat semakin insaf. Begitupun dalam situasi darurat nasional pandemi COVID-19 saat ini. Jokowi sebagai pembuat keputusan dinilai menampilkan sikap yang tidak terbuka. Bagaimana tidak, di saat-saat negara-negara lain memetakan wilayah mana saja yang harus diwaspadai terkait COVID-19, di awal penyebaran, pemerintahan Jokowi tidak membuka informasi tersebut. Padahal, informasi terbuka sangat dibutuhkan masyarakat untuk selalu waspada dan bisa memetakan resiko. Selain sampel di atas, dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, publik disajikan banyak hal yang tidak transparan. Yang utama, tentu terkait dengan data pasien terjangkit COVID-19 di Indonesia. Pemerintah memang secara rutin mengumumkan angka jumlah terinfeksi positif, meninggal maupun sembuh. Namun tidak ada publikasi yang jelas terkait dengan jumlah tenaga medis yang terdampak setelah satu orang terkonfirmasi meninggal. Kemudian yang paling mencengangkan ialah pengakuan juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia, Ahmad Yuryanto, dalam sebuah sesi di channel YouTube Deddy Corbuzier. Dirinya belak-belakan seputar penanganan COVID-19 yang memang sepenuhnya tidak transparan untuk maksud tertentu. Dua contoh terakhir menarik untuk didalami, mengingat kedua hal tersebut secara logis pasti tidak begitu saja terjadi tanpa perintah. Tentunya, perintah seorang pemimpin yang memiliki kewenangan membuat final decision terhadap penanganan seluruh situasi saat ini. Kesadaran informasi dan partisipasi masyarakat terhadap politik dan pemerintahan Indonesia sangat tinggi sejalan dengan masifnya disrupsi informasi dan media. Apalagi, tokoh, lembaga, hingga pengamat politik dapat turut hadir secara interaktif, berinteraksi dengan publik, terutama di media sosial. Menurut Insentia Media Intelligence, selama tahun 2019 di media sosial, terdapat hampir 100.000 buzz per topik politik. Berangkat dari realita itu, publik nampaknya mulai sadar bahwa selama ini Jokowi acap kali menampilkan ketidakjujuran kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan. Hal inilah yang membawa jatuhnya kepercayaan terhadap Jokowi. Hal ini tercermin pada mayoritas survei yang dilakukan mengatakan bahwa
kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo sudah sangat rendah. Bahkan di saat hendak memulai periode kedua, ditambah dengan berbagai persoalan-persoalan kekinian yang semakin menumpuk karena tidak diselesaikan.